Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun Jalila, SSIT MKEP. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDUD LAN Samarinda, nomor NDH 29. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review saya tentang materi pelayanan publik yang disampaikan oleh Bu Hana Widya Suara Puslatbang KDUD LAN Samarinda. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Melakukan pelayanan publik pada masyarakat sebagai calon ASN harus mengetahui beberapa prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Adapun prinsip yang pertama adalah yang berkeadilan. Artinya di sini adalah adil dalam memberikan layanan pada masyarakat. Jadi jangan membeda-bedakan status sosial, golongan, ataupun agama dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Artinya memberikan pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh negara. Kemudian yang ketiga, partisipatif. Artinya berperan aktif dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peran dan fungsi sebagai ASN. Yang ketiga, transparan dalam melakukan tindakan. Artinya dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan instruksi yang telah diberikan oleh pimpinan dan disampaikan kepada masyarakat yang akan diberikan layanan. Kemudian yang berikutnya adalah responsif. Artinya kita merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Efektif dan efisien. Artinya dalam memberikan pelayanan harus efektif dan efisien. Contohnya, seorang bidan melakukan pemeriksaan kehamilan, berarti pemeriksaan yang dilakukan jangan sampai di luar tentang kehamilan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah mudah dan murah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian tidak diskriminatif. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama dari masyarakat yang akan menerima layanan dari ASN. Pelayanan publik erat kaitannya dengan birokrasi pelayanan yang ada di Indonesia. Patologi birokrasi sering terjadi di pelayanan publik. Yang pertama yaitu patologi yang timbul karena adanya persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi, seperti adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kemudian menerima sogok pilih kasih, takut adanya perubahan, menyalahkan orang lain, sombong, kurang kreatif, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana sebagai kegiatan operasional, seperti petugas ASN yang tidak teliti, kemudian petugas ASN yang kebingungan, kemudian adanya petugas yang tidak kompeten, tidak bekerja produktif, kemudian sering melakukan tindak malpraktek. Kemudian yang berikutnya adalah patologi yang merupakan akibat internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintah. Pengangguran terselubung, miskomunikasi, kondisi kerja yang tidak nyaman, sarana prasarana yang tidak tepat. Kemudian patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, konspirasi, dramatisasi, pemborosan, tidak disiplin. Demikianlah patologi-patologi birokrasi yang ada yang sering kita temukan di Indonesia. Adapun penerapan pelayanan publik dalam rangka aktualisasi calon PNS yang telah dijelaskan oleh Bu Hana, salah satu contohnya yang dapat saya pahami yaitu tentang kasus HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Bontang. Di sini dilihat kasus HIV semakin meningkat di
wilayah Bontang. Tingkat epidemi terakhir yaitu epidemi meluas lebih dari 1% di populasi umum. Untuk itu diperlukan penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bentuk promosi yang dapat dilakukan oleh pelayanan publik antara lain yang dapat dilakukan oleh tim kesehatan ASN di sini. Yang pertama, melakukan penyuluhan medik tentang HIV/AIDS dan infeksi penyakit menular seksual pada populasi kunci. Tujuan dari adanya penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari populasi kunci tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, mulai dari pengertian, kemudian cara penularan, bagaimana cara pencegahan, dan cara untuk deteksi penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan konseling. Kegiatan konseling ini dilakukan pada pasien yang dilakukan tes HIV. Tujuannya adalah jika pasiennya terkena HIV, dia sudah siap secara mental, fisik, dan psikologi untuk menghadapi penyakit yang dideritanya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan pendampingan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Ini adalah kegiatan preventif. Kemudian kegiatan kuratif yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat leaflet HIV/AIDS yang berisi tentang bagaimana cara penularan, bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS, kemudian bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda dari gejala HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan pendataan populasi kunci agar penyebaran dari penyakit HIV/AIDS ini dapat ditekan, karena kita sudah mengetahui di mana populasi-populasi tersebut berada. Kemudian langkah berikutnya adalah kegiatan pembagian kondom untuk populasi kunci. Tujuan dari pemberian kondom di sini adalah agar populasi kunci tersebut tidak menyebarkan kembali penyakit HIV/AIDS terhadap masyarakat yang belum terpapar HIV. Kemudian langkah yang ketujuh adalah membuat laporan bulanan VCT. Artinya kita membuat laporan penanganan terhadap pasien yang telah menderita HIV/AIDS, bagaimana kemajuan kesehatan yang dialami oleh penderita tersebut. Menurut saya, materi tentang pelayanan publik ini sangat penting untuk diketahui oleh calon ASN karena erat kaitannya dengan fungsi ASN nantinya, yaitu sebagai pemberi layanan publik yang profesional. Untuk itu, sebagai calon ASN, prinsip-prinsip dari pelayanan publik harus mulai ditanamkan pada diri sendiri, pada sendi kehidupan, agar nantinya hal-hal atau prinsip-prinsip tersebut dapat secara langsung diterapkan kepada masyarakat dalam memberikan layanan. Nah, aktualisasi yang akan saya lakukan untuk materi pelayanan publik ini adalah saya bekerja sebagai seorang dosen. Nantinya saya akan bekerja tulus ikhlas agar memperoleh nilai ibadah. Saya akan memberikan pelayanan kepada mahasiswa sesuai dengan peran dan fungsi saya sebagai dosen di sini, yaitu sebagai motivator, kemudian sebagai teman, agar nantinya mahasiswa yang saya ajarkan dapat memahami ilmu-ilmu yang saya transfer, agar nantinya pengetahuan, keterampilan, serta sikap mahasiswa yang diharapkan oleh program studi dapat tercapai sehingga dapat berguna bagi masyarakat sesuai dengan pendidikan yang telah diperoleh di program studi kami. Kemudian aktualisasi yang akan saya lakukan adalah melakukan peran dan fungsi saya sebagai pelayan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kemudian melakukan tindakan secara adil, transparan, tidak diskriminatif, kemudian partisipatif, responsif terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh atasan ataupun teman sejawat. Demikianlah hasil review yang dapat saya sampaikan mengenai materi pelayanan publik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.